Ya, tadi siapa? Siapa yuk? Kateo aman? Aman. Aman. Jona, aman Jona? Oke, Jona nanti lihat tata ibadah yang PDF ya biar lebih ya, aman. Siap. Terus Nathan Bogian, adik Nathan Bogian. Sudah siap? Baca litani pujian. Siap, Kak. Oke. Ayatnya ada di tata ibadah ya. Terus adik Bero, pembacaan firman Tuhan. Sudah siap ya? Siap, Kak. Oke. Nathan Bogian tadi udah siap ya? Si ayatnya ya? Ada di tata ibadah ya? Oke. Bero udah siap. Feby Gobay, doa persembahan siap ya? Siap, Kak. Oke, kameranya boleh dong dibuka. Biar kelihatan. Oke. Kita live kalau main aja. Jadinya kue lah. Kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Kedengeran nggak? Iya, maaf ya. Kak Devlin. Jel. Kita mau mulai ya, udah 7 menit lagi. Doa persiapan dulu. Ya. Oleh Kakak Evin.
Kita mulai, Jel. Kakak Jeli. Ya, kita doa. Selamat siang semuanya yang bertugas untuk pelayanan hari ini. Kita berdoa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan buat kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Hari ini kami kembali dipertemukan dalam virtual secara untuk ibadah. Kiranya Tuhan menyertai teman-teman yang melayani hari ini. Engkau memberkati pelayan firman KTO yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau menyertai Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Engkau juga memberkati adik-adik kami yang bertugas, baik itu pelayan liturgi, pembacaan firman Tuhan, dan lain-lain. Kiranya Engkau menyertai agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Kau memberkati ya Tuhan perangkat yang kami gunakan agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, teringat juga teman-teman kami yang belum bisa hadir pada siang hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal hingga akhir, kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Devlin. Adik-adik boleh dibuka dulu kameranya. Kita bertegur sapa. Selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Kita lihat wajah-wajahnya. Sehat Kakak Jeli. Kakak Jeli. Nggak ada yang jawab nih Kakak Jeli. Cuma kakak-kakaknya aja. Iya nih. Ada Petra. Sehat, Kak. Yang lain gimana nih? Nggak ada yang... Udah pada divaksin kan? Ada yang belum kah? Udah. Pintar. Yang belum boleh, masih bisa nih sampai Agustus atau September itu masih buka di Dustira atau di yang di Baros itu masih buka. Bagi yang belum vaksin, jangan takut divaksin ya. Duta vaksinasi PT. Oke. Karena petugasnya udah ada semua, kita mulai aja ibadahnya ya. Oke, baik adik-adik, kita mulai ibadahnya. Adik Jona siap ya setelah Marspelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada
dimulai aja Kak, langsung Kak. Silakan Jona. Ntar screen-nya lagi mau di-share. Langsung dimulai aja Kak. Ya, dimulai aja ya Jona. Kak, mari kita menyanyikan lagu Mas Aceh. Udah lewat Jona mas katanya Jona. Ungkapan situasi sekarang. Jadi ungkapan situasi ya. Hari-hari kehidupan kita ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Kehidupan kita tidak pernah luput dari kasih sayang dan cintanya. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus baik, pemeliharaannya sempurna atas kita. Marilah kita mengagungkan dan memuliakannya dengan beribadah. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dalam ibadah Zubakat PT saat ini. Mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nyanyian pembukaan, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita satu dalam doa. Bagi Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di ibadah Zoom ini. Tuhan, kali ini kita akan mengadakan ibadah melalui Zoom, berkati juga kakak-kakak lain yang bakal memberikan firman kepada kita semua Tuhan. Tuhan, haleluya, amin. Litani pujian, adik Nathan Bogian, boleh dibaca? Litani pujian Mazmur 8 ayat 1-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan penendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga bintang-bintang di padang, burung-burung di utara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nyanyian sebelum firman, semua yang tercipta. Oke,
semua yang tercipta, hai alam semesta. Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Baik, adik-adik, kakak-kakak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika Engkau telah mengumpulkan kami di sini sama-sama melalui ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya setelah kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami di sini, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami tetapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini mendapatkan Roh Kudus daripada-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu ini sampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, mari kita siapkan bacaan kita pada siang hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama, Imamat 25 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Yang menyatakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kayanya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada pujian, pada syukur dan segala kemuliaan yang dapat Putra Kudus sampai kekal abadi. Oke. Halo, selamat siang adik-adik, teman-teman, kakak-kakak. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Mungkin boleh pakai reaction atau open mic. Baik, Kak. Baik. Baik, Kak. Sehat-sehat Baik, semuanya ya. sehat, Kak. Wah, luar biasa nih. Di tengah situasi yang cukup, bisa dibilang cukup banyak ketidakpastian ya sekarang ini, tapi kita tetap harus bersemangat. Dan juga tentunya kita harus tetap punya harapan ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, kakak izin share screen dulu. Sebentar. Bentar ya. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah ya. Oke. Nah, adik-adik, kakak-kakak, tema bacaan kita pada siang hari ini adalah bertanggung jawab atas tanah ya. Nah, kenapa sih kita harus tanggung jawab atas tanah? Gimana caranya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ketika mendengar
kata-kata ini di awal. Namun, kita akan berangkat dari sebuah tujuan dari firman pada siang hari ini, di mana yang pertama, Teruna mampu menjelaskan bahwa Allah sudah memberi tugas dan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara alam, khususnya tanah. Yang kedua, Teruna mampu memiliki pandangan terhadap tindakan yang mengeksploitasi alam atau tanah dan dampaknya. Yang ketiga, Teruna bersedia mengelola tanah secara bertanggung jawab untuk kebaikan ciptaan lainnya. Yang terakhir, Teruna memiliki komitmen untuk mewujudkan relasi yang baik dengan Sang Pencipta dan bersyukur atas karunia-Nya. Nah, inilah tujuan firman yang akan disampaikan pada siang hari ini. Nah, sebelumnya, sebelum kakak ingin menceritakan sesuatu, mungkin adik-adik ada yang tahu nih gambar apa? Gambar apa, ayo? Kebakaran hutan, Kak. Betul, apalagi yang dilihat, ayo? Orang hutan. Oh, jangan ngata-ngatain saya dong. Gimana? Maksudnya bukan begitu. Oh, bukan gitu. Di gambarnya ada orang hutan gitu ya? Iya. Oh, ya, oke. Apalagi ayo yang dilihat? Ada cewek nyelamatin anak orang hutan. Betul, apalagi yang dilihat? Ayo. Pohon. Pohonnya kenapa pohonnya? Ayo. Hah? Pohonnya kenapa? Gosong, Kak. Gosong, betul. Ini kalau misalkan dilihat detailnya, ini benar-benar lagi ada, maksudnya benar kata Christian, adalah kebakaran hutan, di mana bisa dilihat di bagian belakangnya itu masih sangat asri ya, kelihatan hijau gitu ya, lebat, dan area ini tuh area yang hangus atau gosong. Dan betul di sini juga ada perempuan yang sedang menggendong orang hutan. Ini kalau kita lihat fotonya. Nah, namun di balik foto itu ada cerita apa sih? Ini kakak mau sedikit bacakan cerita untuk adik-adik dan teman-teman yang lain. Ceritanya begini, ini kejadiannya di Kalimantan ya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah SKW 1 Ketapang bersama Yayasan IAR, ya panggilannya IAR Indonesia, berhasil menyelamatkan 2 individu orang utan yang didapati tengah berlindung dari gempuran kabut asap di dalam hutan. Mereka diselamatkan oleh tim dari IAR dan BKSDA. Kondisi 2 orang utan tersebut mengalami dehidrasi. Salah satu individu orang utan setelah diperiksa diketahui memiliki tembakan peluru senapan di bagian muka dan peluru masih menempel di wajah orang utan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan dalam cakupan yang luas telah sangat terbukti mengancam eksistensi keragaman hayati termasuk orang utan. Terlebih selama ini orang utan selalu terancam punah karena menjadi objek perburuan. Pembukaan lahan dan sekarang ditambah oleh kebakaran hutan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Yayasan IAR pada tahun 2015 pasca kebakaran hutan, ada 40 individu orang hutan yang harus dievakuasi, titik. Ya, maaf. Bila kebakaran hutan dan lahan terus dibiarkan terjadi setiap tahun, dikhawatirkan spesies orang hutan ya akan punah. Ini sumbernya dari nationalrepublica.co.id. Nah, kira-kira setelah adik-adik mendengar cerita ini, apa respon pertama kali yang adik-adik rasakan? Mungkin boleh di-share ke kakak. Ayo, respon apa yang pertama kali adik-adik rasakan? Ayo, gimana nih? Jona, apa responnya Jona? Kakak tembak aja satu-satu nih. Apa Kak? Gimana setelah mendengar cerita dari kakak, gimana respon kamu? Pandangan kamu bagaimana? Ayo, ini kayaknya diskusi dulu sama Fier ya. Responnya kasihan Kak. Siapa yang kasihan? Siapa yang dikasihanin? Ayo, Jona. Hutannya kebakar, habitat hewan. Terus?
Gimana? Hutannya kebakar terus? Terus hewan-hewannya yang habitatnya ada di hutan pada hangus. Oke. Udah itu aja. Dah. Oke. Christian, gimana Christian respon kamu Christian? Kasian juga, Kak. Kasiannya kenapa? Monyet lagi orang hutannya terancam punah, Kak. Oke, itu aja. Iya. Oke, baik. Billy, gimana respon kamu Billy? Billy jangan bilang lapar ya Billy ya, kan udah makan ya kayaknya. Gimana Kasihan. responnya? Kasihan. Terus? Ya udah itu aja. Oke, singkat ya Billy ya. Noel, gimana Noel? Immanuel. Enggak, Kak. Ini kebuka mic-nya. Oh, kebuka. Oke. Gimana nih responnya? Yang lain siapa? Hayo. Ada lagi ingin mengutarakan responnya? Raul mungkin? Prihatin nggak? Kenapa prihatinnya nih Raul? Ya prihatin aja gitu, orang hutannya kan udah mau punah gitu, masih sering diburu, terus rumahnya juga kebakaran gitu. Oke. Baik, bagian besar dari kita mungkin merasa responnya tuh sedih gitu ya, kasihan. Ada juga prihatin. Mungkin kalau kakak sih agak kesel gitu ya, kecewa gitu. Kenapa sih kita yang misalnya lebih punya akal gitu ya, kita malah eksploitasi hutan dan sebagainya gitu, sehingga yang menjadi korban adalah makhluk ciptaan yang lain. Ya, memang sih perasaannya tuh hampir sama semuanya. Nah, berangkat dari bacaan kita pada Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7, ini adalah poin-poin yang harus kita highlight supaya teman-teman dan juga saya bisa mengerti kenapa akhirnya ada firman yang menyebutkan kita harus bertanggung jawab atas tanah. Ya, poin-poin bacaannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, bacaan firman Tuhan hari ini ya dari Imamat 25 ayat yang pertama sampai yang ke-7 merupakan bagian dari perikop Imamat 25 pasal Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Isi perikop menguraikan tentang 2 hari raya besar, yaitu Yobel, tahun pembebasan, dan tahun Sabat, tahun istirahat. Semua perayaan tersebut dimulai sejak bangsa Israel menetap di Kanaan, sebab tanah menjadi penting bagi mereka. Untuk itulah perlu dibuat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah yang sesuai dan berkenan kepada Allah. Yang ketiga, sejak awal penciptaan, Allah menciptakan manusia untuk menguasai, mengusahakan, dan mengelola bumi. Kata taklukkan bumi, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, mengandung arti bahwa manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah dalam mengusahakan dan mengelola bumi. Yang keempat, jadi bacaan ini menekankan supaya tanah beristirahat untuk mengembalikan kesuburannya. Umat pun diharapkan dapat mengelola tanah yang diberikan Allah secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk kebaikan dirinya dan ciptaan lainnya. Mungkin bisa dibayangkan ya adik-adik kalau misalkan kita sendiri belum bisa menjaga ciptaan Allah gitu ya. Mungkin padahal ciptaan Allah itu sangat bermanfaat dan sangat berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sehingga muncullah sebuah pertanyaan dari kasus yang sudah diceritakan di atas. Apakah menurut teman-teman manusia sudah mampu memelihara alam khususnya tanah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Saya tembak lagi ya. Ayo, dari Raul. Gimana Raul? Apakah menurut kamu manusia sudah mampu memelihara alam, khususnya tanah? Kayaknya belum, Kak. Kenapa belum? Soalnya masih banyak manusia yang sering ngerusak lingkungan gitu, Kak. Ngerusak hutan gitu. Oke, udah itu aja. Ya.
Oke, baik. Yang lain, silakan yang ingin memberikan jawabannya. Billy, ayo Billy. Gimana, Billy? Gini-gini tuh kenapa Billy? Geleng-geleng itu kenapa? Belum bisa. Kenapa? Alam rusak karena manusia itu ya belum bisa memelihara alam. Oke, baik. Terima kasih, Billy Lau. Lalu pertanyaan yang kedua, jika memang manusia itu belum bisa memelihara alam, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai manusia dalam memelihara alam? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab nih, yang bagian. Oke, Feren, gimana harusnya sikap kita, Feren? Ya Kak. Menurut aku sikap kita harus, kalau misalnya ada hutan yang mulai gundul, kita tanemin lagi pepohonan yang baru. Terus dari hal-hal kecil juga, kayak tanaman kita yang ada di rumah juga kita rawat. Dari hal kecil itu bisa jadi hal besar yang bisa kita berikan buat alam kita ini, gitu. Oke, mantap Feren. Oke, saya mau dengar dari anak pramuka nih jawabannya. Sydney, ayo Sydney, coba bagaimana pendapatmu Sydney? Kalau menurut aku Kak, kita harusnya ya punya sikap untuk mau menjaga alam gitu. Udah gitu aja Sydney. Ya. Oke, mantap. Kita harus punya sikap untuk menjaga alam. Ada yang lain mungkin ingin berpendapat gitu ya. Aduh, kadang-kadang otak lebih cepat daripada kata-kata jadi. Ada lagi nggak yang ingin berpendapat? Jangan malas sama jangan egois, Kak. Wah, betul. Sikap kita tuh jangan menjadi pribadi yang malas, dan juga kita harus menurunkan ego kita mungkin ya, Kak Jeli ya. Kayak kita tuh bisa aware, oh alam tuh ternyata ada sakitnya juga gitu ya. Tanah tuh ternyata lagi sedih juga gitu, bukan cuma manusia yang punya perasaan mungkin ya. Yang ketiga, apakah teman-teman bersedia menerima tugas Allah dalam memelihara alam? Bersedia, Kak? Siapa yang jawab bersedia? Ayo, tadi siapa? Fani. Aku, Kak. Aku tuh siapa? Ayo. Alvina Gracia Meniar Bawol ya, Kak. Oke, terus kamu kalau udah bersedia mau ngapain? Dari hal kecil sih Kak, paling ya tidak buang sampah sembarangan. Terus kan di rumah juga ada tanaman ya dirawat baik. Oke. Sapu halaman. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah bersedia menerima tugas dari Allah langsung nih ya? Kalau misalkan bersedia nggak mau jawab, oh Billy nggak mau, geleng-geleng Billy. Billy nggak mau menerima tugas. Oh, geleng-gelengnya kenapa Billy ini? Geleng-geleng. Sedia nggak teman-teman untuk menerima tugas dari Allah ini untuk menjaga ciptaannya? Kalau bersedia kasih reaksinya dong kalau nggak mau open mic. Mantap Kak Jelly. Mantap Tina sama Daniel. Wah, Marcel bersedia. Mantap. Petra oke. Oke, teman-teman. Jika memang kita sudah bersedia gitu ya, tentunya kita harus memiliki komitmen. Komitmen inilah yang akan menjadi tindakan bagi kita. Dan yang terakhir, komitmen apa yang dapat adik-adik lakukan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan? Mungkin tadi Vina udah mengutarakan bahwa kita harus menjaga alam dengan minimal buang sampah pada tempatnya. Kemudian Feren mengatakan siram tanaman, ya. Nah, itu adalah komitmen-komitmen dasar ataupun tindakan-tindakan kecil yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan. Jika kita berangkat dari firman Tuhan pada siang hari ini, mengatakan bahwa
alam pun memerlukan waktu untuk beristirahat. Ya, tahun Sabat itu ketika selama 6 tahun tanah dikelola oleh manusia untuk bekerja menghasilkan barang-barang yang bisa dibilang menunjang kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, kemudian hewan, juga bahkan tumbuhan. Nah, di tahun ke-7 tanah pun memerlukan istirahat. Ya, tanah pun memerlukan istirahat, istilahnya untuk menyembuhkan dirinya, supaya apa yang berasal dari alam tuh kembali lagi ke alam. Bukan untuk manusia lagi, tapi di tahun ke-7 tuh harus ke alam dulu. Nah, inilah yang mungkin kita belum sadari, bahwa sesungguhnya kita tuh hidup saling beriringan dengan alam. Jadi ketika alam mungkin sedang sakit, nah kita tuh harus memiliki rasa kepekaan yang tinggi supaya kita tuh bisa membantu alam menyembuhkan dirinya. Misalkan kalau sehari-hari kita menggunakan alat transportasi, misalkan motor gitu ya, mungkin dalam beberapa waktu ini karena sedang pandemi kita jarang keluar dan jarang menggunakan motor. Tanpa disadari itu mungkin alam saat ini sedang menyembuhkan dirinya. Kadar polusi menurun. Ya. Kemudian juga kakak punya teman di Jambi, di Kalimantan gitu. Itu setiap bulan September ke sana itu pasti selalu berasap karena kebakaran lahan. Ya. Mereka buka lahan untuk menanam sawit. Tapi dari tahun kemarin sampai tahun ini bisa dibilang di berita pun bukan kurang ada ya. Nggak terlalu banyak beritanya ya. Kalau bisa dibilang kan kalau tahun-tahun sebelumnya asap sampai ke Singapura, asap sampai ke Malaysia. Tapi dari 2 tahun kebelakangan ini bisa dibilang berita tentang asap itu berkurang. Ya. Mungkin juga industri sawit sedang menahan diri supaya tidak membuka lahan lagi karena memang manusia saat ini sedang berdiam diri dan hal tersebut tuh sangat berpengaruh untuk alam dan alam kemudian sedang menyembuhkan dirinya kembali. Gitu. Nah, komitmen yang harus adik-adik pegang minimal adalah adik-adik harus bisa mengerti keadaan alam saat ini. Walaupun memang kita membutuhkan alam gitu ya, aku mau makan tapi makannya makan keripik kentang. Nah, kentang itu kan berasal dari alam. Memang semuanya berasal dari alam yang kita butuhkan. Tapi kita juga harus mengerti bahwa memang selain kita mengelola tanah, kita juga harus bertanggung jawab atas kelestarian tanah dan lingkungan sekitarnya. Itulah komitmen yang kita harus pegang dan harus kita sadari secara bersama-sama. Lalu apa yang bisa diambil dari firman Tuhan pada siang hari ini? Ini kita masuk ke kesimpulan di mana manusia diberi tugas oleh Allah untuk memelihara alam, khususnya tanah. Karena itu sangat berarti untuk menunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bisa dibayangkan bila tanah harus dieksploitasi. Mungkin akan ada dampak yang dirasakan secara langsung oleh kita. Misalnya tanah menjadi tandus, hutan gundul, dan akhirnya bisa menimbulkan longsor. Kita tidak bisa lari dari dampak tersebut, tapi kita dapat mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Ayo, kita turut menjaga keutuhan alam ciptaan, karena perubahan untuk alam kita dimulai dari perbuatan kita. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat energi listrik. Semoga dari firman Tuhan pada siang hari ini adik-adik semakin memiliki pandangan yang luas gitu ya tentang alam, dan adik-adik juga bisa melihat peran adik-adik sebagai umat manusia yang sudah diberi tugas oleh Allah untuk mengelola alam dan ciptaan lainnya. Amin. Tuhan memberkati. Nyanyian respon firman, puji kuasa Tuhan.
semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu, kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu, oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu. Baik, adik-adik, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang tercurah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau izinkan kepada kami sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas orang tua kami yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa menjadi kebanggaan orang tua kami. Tuhan, terima kasih juga untuk teman-teman, guru yang selalu ada untuk kami, yang mengajar bagi kami, dan memberikan ilmu dan pengalaman kepada kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga atas firman-Mu, dalam mana firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa Engkau bukan hanya mempercayakan kepada kami untuk memelihara alam ciptaan-Mu, tapi Engkau juga menyadarkan kami bahwa hidup kami di dunia ini bukan hanya untuk umat manusia sendiri, tetapi juga untuk makhluk-makhluk lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu mengingatkan kami, rendahkan hati kami, supaya kami tetap bisa menjaga keutuhan alam ciptaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami lonjakan pasien terkena virus COVID yang semakin hari semakin tinggi. Kiranya Engkau yang menyembuhkan penyakit yang sedang diterima ataupun sedang diderita oleh orang-orang tersebut. Kiranya Engkau yang mendengarkan doa-doa dari masing-masing mereka, Engkau yang kabulkan doa-doa mereka, karena kami yakin dan percaya kesembuhan semuanya hanya daripada-Mu. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Biarkanlah mereka dapat membuat keputusan turut dengan kehendak-Mu, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang, melainkan juga untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah kami juga yang mungkin besok sudah mulai melaksanakan kegiatan sekolah, biarlah kegiatan sekolah tersebut dapat kami maksimalkan walaupun secara online, supaya ilmu yang kami dapat kami perjuangkan, dapat kami usahakan, sehingga apa yang kami perjuangkan dan apa yang kami usahakan memperolehkan hasil yang terbaik bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja, berkatilah Bu Pendeta, berkatilah para presbiter, kemudian berkatilah juga untuk para pengurus dan pelayan. Biarlah kami di tengah situasi ini semakin dekat kepadamu, semakin percaya kepadamu, supaya apa yang benar-benar kami ingin sampaikan, apa yang benar-benar ingin kami layani, semuanya turut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, mungkin beberapa dari kami di sini memiliki keinginan pribadi, kiranya Engkau yang mau mendengarkan doa-doa kami. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Inilah doa yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengar doa kami. Dengan perantaraan kami Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di dalam surga,
Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita sekalian. Nyanyian persembahan, aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik boleh itu ada QR untuk persembahannya ya, QRIS-nya. Silakan Feby Gobay untuk berdoa persembahan ya. Mari kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik, kita bersatu dalam doa persembahan yang telah kita berikan. 3. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami anak-anak di sini, kami telah mengumpulkan sebagian dari kami ya Bapa. Walaupun apa yang kami berikan tidak sebanding dari berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, tapi kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh bermanfaat dan juga untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Ya, adik-adik, mohon waktunya sebentar ya untuk mendengarkan warta Pelkat PT. Yang pertama, terima kasih kepada pelayan firman pada hari ini, Kak Theo Manulong, Matius Manulong.
Tuhan berkati pelayanan dan keluarganya ya Kak. Terima kasih atas firman yang sudah dibagikan. Pelayan liturgi juga, terima kasih adik Jona Aritonang. Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan pendidikannya juga ya. Untuk pembacaan litani pujian, adik Nathan Bagian, Tuhan memberkati. Pembaca firman Tuhan, adik Raibero Wungo, Tuhan memberkati. Doa persembahan, adik Feby Gobay, Tuhan memberkati juga ya. Kiranya pelayanan kita hari ini berkenan kepada Tuhan ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga kepada adik-adik yang udah join pada IHMPT hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat-sehat selalu. Untuk IHMPT, ibadah PT minggu depan adik-adik tanggal 1 Agustus, ada yang beda nih, bakal spesial. Kita minggu depan itu gabung sama PT Maranatha Bandung. Ya adik-adik, join ya, nanti linknya nyusul. Kita mulainya jam 1 siang lagi, bareng sama PT Maranatha. Ibadahnya akan seru juga. Sekalian kita kenal-kenalan sama anak-anak PT Bandung ya kan? Oke, jadi jangan lupa join ya. Info-infonya bakal di-share di grup WhatsApp dan juga di Instagram PT. Nah, untuk selanjutnya persembahan syukur. Yang tadi ya adik-adik untuk persembahan itu via QRIS tadi. Itu kalau bisa nih ya adik-adik jadi ada formatnya yang tadi kakak udah kirim ke grup itu. Untuk ibadah pelkat ada di layar ya. Coba kita lihat. Nah, ada di layar tuh. Untuk ibadah pelkat itu kodenya nomor 5 ya. Jadi kalau adik-adik nih misalnya pas udah nge-scan si QR-nya, masukin nominalnya, si angka 0 ujungnya misalnya tuh dikasih kodenya. Jadi karena kita ibadah pelkat nomor 5, jadi misalnya 10.000 nih. Berarti 10.000 0 yang di ujungnya 5 gitu. Jadi itu kode bahwa itu adalah ibadah pelkat gitu. Oke? Ngerti adik-adik ya? Itu untuk persembahannya. Selanjutnya ini vaksinasi anak. Adik-adik rata-rata kayaknya udah pada divaksin ya. Tadi katanya juga udah banyak yang divaksin. Tapi kalau yang belum boleh di Dustira masih buka. Terus di Baros itu namanya apa ya Kak? Ada di Baros yang dekat Puskesmas Cimahi Selatan. Di situ juga ada buka untuk dewasa dan anak. Jadi kalau ada yang belum atau keluarganya masih ada yang belum, boleh vaksin sekarang juga ya, biar kita tetap sehat selalu. Terus adik-adik, seperti biasa, ada absen setiap ibadah ya. Kakak Devlin sepertinya sudah kirim di chat ya. Nah, itu link absennya via Google Form. Adik-adik yang hadir ibadah hari ini, isi absennya oke? Karena absen akan dicek selalu setiap minggu dan dilaporkan kepada gereja dan orang tua. Oke adik-adik, untuk hari ini partisipannya ada 42 partisipan ya dalam ibadah hari ini. Oke, untuk selanjutnya semangat ya adik-adik untuk menjalankan tahun ajaran baru di sekolah. Masih pada online ya, jadi nggak apa-apa tapi tetap semangat ya. Oke, jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijalankan. Terus tambahan sedikit info bahwa yang adik-adik, teman-teman yang rumahnya di Cimahi, mungkin kemarin ada informasi yang jalannya lagi pada ditutup tuh nggak pada ditutup. Ya ada pembuatan underpass. Nah, ada pembuatan underpass itu jadi untuk dari arah Dustira ke Sriwijaya memang ditutup ya. Jadi banyak muter-muter gitu. Jadi boleh ada petanya, udah banyak yang share, boleh dicek ya. Oke, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, rajin berdoa sama baca Alkitab. Terima kasih, demikian Warta Pelkat PT hari ini. Tuhan memberkati semua. Oke, pujian pengutusan diambil dari Gita Bakti 117. Ayat yang pertama dan yang ke-12, ajar kami melakukan firman-Mu.
Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Baik, adik-adik, mari kita terima berkat. Pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat untuk meraih masa depannya. Besok udah mulai sekolah. Terima kasih Ingat ya. Kakak Theo dan kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Teo dan Sama-sama. adik-adik yang sudah bertugas hari ini. Itu Kak Devlin mau foto dulu, berdoa dulu baru foto ya, Kak Devlin. Ya, adik-adik yang tadi melayani, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari Minggu ini, Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua dalam menjalani aktivitas ke depan. 1 minggu yang akan datang, kami akan dipertemukan kembali, Tuhan. Berkatilah ya Tuhan yang telah melayani hari ini. Kak Theo, kiranya Tuhan memberkati dengan segala pekerjaan yang dia lakukan. Engkau memberkati pelayanannya. Engkau juga memberkati adik-adik kami yang tadi bertugas. Kiranya Engkau memberkati mereka, ya Tuhan. Berikan mereka semangat yang baru untuk memulai tahun ajaran baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sisa hari ini kami peralaskan dalam kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, Terima kasih Kak. Silakan Kak Devlin. Mari kita foto dulu yuk. Yuk buka kameranya semua. Oke, tunggu ya. Ntar, ini masih belum semua nih, yang di belakang, yang slide 2. Ben, Zevanya, ini gugus 4 siapa ya? Marcel, Gladys, Nadine. Oke. Itu lagi di FLS Kak, gugus Kak. Ganti nama kayaknya tuh ya. Aduh, gimana? Oh, kita nunduk banget. Ben. Oke, tunggu. Di kakak belum kebuka semua, tunggu. Wait. Kakak Theo. Bisa minta tolong fotoin. Oh, oke. Sinyalnya tadi kurang bagus nih ya. Oke, semuanya siap-siap ya. Nanti berikan senyum terbaik. Itu yang ketiga, Baba dari saya. Oke. Lihat kamera semuanya senyum. 1, 2. Oke, tahan sebentar. Saya pastiin. Sebentar.
Oke, slide kedua. Siap-siap semuanya senyum aja. Hitungan ketiga. 1, 2. Oke, mantap. Sebentar, dicek dulu. Lagi sekali aja, cukup? Sekali lagi. Cukup Kakak Teo. Oke. Oke, terima kasih ya adik-adik semua. Sampai Terima kasih adik-adik. Jangan lupa absennya. Kakak tunggu absen sampai Terima jam kasih semua. Selamat hari Minggu. sampai jam 1 absennya ditutup ya. Oke. Terima kasih Kakak Teo dan Sehat semua. semuanya. Terima kasih semua. Kakak. Sehat semua, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Bye. Dah, kakak Dadah. foto dulu. Pengurus jangan live dulu, pengurus pelayan. Kita foto dulu, bentar ya adik-adiknya. Gimana pada sehat? Tuhan sehat. Adik, simpan. Pertanyaannya diganti Karno. Gimana PPKM berat badan naik nggak gitu? Parah. Berat banget. Siapa yang parah ya? Aku emang nggak PPKM juga berat badan naik terus sih. Ya itu. Cocok loh berarti. Sudah bagus, Teo. Berat badannya bagus saya. Ya, tadi nggak tahu tadi. Tadi kan pas persembahan kan ada QR ya. Nah, ini mau di stop dulu rekodnya. oh iya Kak, sok Kak. Terus ya. Oh iya, lagi live lagi lupa. Ini ada rahasia-rahasia lagi. Live Facebooknya juga kayaknya mati-mati. Iya, tunggu. Untung ingat. Stop record. Selamat hari Minggu. Temanya kayak